Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, jumpa lagi kita pada pagi hari ini. Bagaimana keadaan anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah. Semoga anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat, terhindar dari segala bagai macam penyakit. Baiklah anak-anak ibu, pada pagi hari ini kita bertemu kembali untuk pembelajaran selanjutnya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa supaya materi yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa kita terima dan kita pahami dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak ibu, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, bumiku dan musimnya, pembelajaran 5. Baiklah anak-anak ibu, yang punya buku boleh dibuka bukunya. Untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, untuk setelah mempelajari pembelajaran ini, pada fokus mata pelajaran IPA, Ibu harap anak-anak Ibu nanti bisa menyajikan informasi tentang gerhana bulan. Kemudian yang kedua, menggambar peristiwa gerhana bulan. Yang ketiga, menulis informasi penting tentang dampak gerhana bulan dalam bentuk peta pikiran. Baiklah, kita mulai pelajaran kita. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang perputaran bulan dan gerhana bulan. Baiklah. Perputaran bumi mengelilingi matahari dan perputaran bulan mengelilingi bumi menyebabkan gerhana bulan dan gerhana matahari. Apa perbedaan antara gerhana bulan dan gerhana matahari? Nah, kemudian bagaimana posisi bumi, bulan, dan matahari jika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari? Baiklah anak-anak ibu, kita akan bahas semuanya pada materi hari ini. Gerhana bulan. Gerhana bulan hanya mungkin terjadi pada malam hari, yaitu ketika pada bulan purnama. Gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. Untuk lebih jelasnya, coba anak-anak ibu perhatikan gambar di sini. Ini merupakan gambar daripada gerhana bulan. Tadi ibu katakan bahwa untuk gerhana bulan itu terjadi ketika kedudukan bulan, ini bulan, ya. Ketika bulan, ini bulan, kemudian bumi, ya, yang biru bumi, dan matahari membentuk dalam satu garis lurus. Nah, ini terbentuk dari satu garis lurus, maka dia terbentuklah gerhana bulan. Kemudian, kedudukan bumi, ini bumi, kedudukan bumi, ya, berada di antara bulan dan matahari. Jadi bumi itu berada di antara bulan dan matahari, maka terjadi gerhana bulan. Pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari itu seharusnya itu sampai ke bumi. Nah, sampai ke bulan, maaf ya, sampai ke bulan. Tetapi pada saat terjadi gerhana bulan, cahaya matahari itu tidak sampai ke bulan karena terhalang oleh
oleh bumi. Jadi, bulan itu berada di dalam bayang-bayang bumi. Seperti yang kita tahu bahwa bayang-bayang bumi itu ada dua, yaitu umbra, ya, ini bagian umbra di sini. Kemudian yang di sini adalah bayang penumbra. Jadi bayang-bayang bumi itu ada dua, yaitu umbra dan penumbra. Selanjutnya, gerhana bulan itu terbagi menjadi dua. Gerhana bulan total, kemudian ada gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan total ini terjadi ketika posisi bulan berada pada umbra bumi, sehingga bulan tertutup oleh bayangan bumi. Ya, tadi sudah kita jelaskan bagian umbra bumi. Jadi posisi bulan itu berada pada umbra bumi. Ya, berarti dia terjadi membentuk garis lurus yang terletak pada umbra bumi, posisi bulannya. Adapun gerhana bulan sebagian ini terjadi ketika hanya setengah daripada bulan, setengah dari bulan itu masuk ke umbra bumi, dan sebagiannya lagi masuk ke daerah penumbra bumi. Sehingga kalau kita lihat dari gambar bulannya, sebagiannya masuk ke umbra dan sebagiannya masuk ke penumbra, berarti sebagian bumi itu yang gelap, sebagian bulan yang gelap dan sebagiannya lagi terang, karena sebagian yang tertutup oleh bumi. Ya, jadi di sini nanti kamu akan membuat gambar gerhana bulan sebagian di buku latihanmu. Jadi tagihannya nanti akan Ibu minta di hari Sabtu ya. Jadi kamu gambar di buku latihannya gerhana bulan sebagian. Lanjutkan. Nah, di sini kita akan sama-sama mencari informasi tentang gerakan bulan dan gerhana bulan. Ya, anak-anak Ibu bisa dibaca bukunya sebentar ya, yang untuk mencari tentang gerakan bulan dan gerhana bulan, menyangkut informasi tentang gerhana bulan dan gerakan bulan ya. Baiklah, ada yang sudah dapat? Ya, ayo kita bahas sama-sama hasil pencarianmu tentang gerakan bulan dan gerhana bulan. Baiklah anak-anak Ibu, pada gerakan bulan yang pertama kita bahas tentang gerakan bulan. Pertama, bulan itu dia berputar pada porosnya atau disebut dengan berotasi, ya. Bulan itu berputar pada porosnya, itu gerakan bulan. Kemudian yang kedua, bulan berevolusi mengelilingi bumi. Bulan berevolusi mengelilingi bumi. Yang ketiga, perubahan ketampakan bulan disebut dengan fase bulan. Ya. Yang keempat, bulan berputar pada porosnya dan bergerak mengelilingi bumi dan matahari. Yang kelima, dalam 1 tahun, bulan hanya 1 kali mengelilingi matahari dan 12 kali mengelilingi bumi. Nah, yang keenam, akibat gerakan bulan, ini terjadinya atau adanya fase-fase bulan. Akibatnya lagi terjadinya pasang surut air laut dan terjadinya gerhana permukaan bulan yang selalu terlihat dari bumi itu sama. Ini merupakan gerakan bulan ya, yang
sama-sama kita cari informasinya dari berbagai sumber, dari buku yang kamu dapatkan. Baiklah, kemudian untuk gerhana bulan, yang pertama gerhana bulan itu hanya terjadi pada malam hari ketika bulan purnama. Jadi gerhana bulan itu terjadinya pada saat malam hari ketika bulan purnama. Yang kedua, gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi ya. Kemudian, pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan terhalang oleh bumi. Nah, yang keempat, bayang-bayang bumi ada dua macam, yaitu umbra dan penumbra. Nah, yang kelima, gerhana bulan total itu terjadi ketika posisi bulan itu berada pada umbra bumi. Ya, sedangkan yang keenam, gerhana bulan sebagian itu terjadi ketika hanya setengah dari bulan itu yang masuk ke dalam umbra bumi dan sebagiannya lagi masuk ke dalam daerah penumbra bumi. Nah, sampai di situ penjelasan Ibu. Apakah anak-anak Ibu sudah mengerti? Jika sudah mengerti, akan kita lanjutkan kembali. Sekarang, ayo kita amati peta pikiran di gambar. Perhatikan peta pikiran. Di sini peta pikirannya tentang bumi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa bumi itu melakukan gerakan rotasi dan gerakan revolusi. Nih, bumi melakukan gerakan rotasi dan gerakan revolusi. Akibat dari gerakan rotasi bumi, ini akan menyebabkan terjadinya pergantian siang dan malam. Kemudian, akibat dari terjadinya gerak revolusi bumi, akan menyebabkan terjadinya yang pertama, pembuatan sistem kalender Masehi. Kemudian, terjadinya gerhana bulan. Yang ketiga, terjadinya gerhana matahari. Yang keempat, terjadinya pergantian musim. Nah, itu adalah akibat yang ditimbulkan ketika bumi melakukan gerakan rotasi dan gerakan revolusi. Sekarang, kita lihat di sini bahwa bumi itu memiliki satelit yaitu berupa bulan, ya. Satelit dari bumi itu adalah bulan. Nah, bulan ini juga melakukan gerak revolusi. Akibat gerakan revolusi bulan, ya, yang di sini yang pertama, bulan itu bergerak mengelilingi bumi. Bulan bergerak melakukan gerakan revolusi mengelilingi bumi. Kemudian bulan juga bergerak, ya, akibatkan bulan itu mengelilingi matahari. Ini adalah akibat yang ditimbulkan dari gerakan revolusi bulan. Bulan melakukan gerakan revolusi yaitu mengelilingi bumi dan mengelilingi matahari. Apakah anak-anak Ibu sudah mengerti? Iya. Baik, jika sudah mengerti, Ibu akan lanjutkan kembali. Nah, dari informasi tadi, kamu bisa menjelaskan informasi yang kamu dapatkan dari peta pikiran yang sudah Ibu jelaskan tadi secara tertulis. Kamu kerjakan di buku latihannya ya. Jadi, tagihan tugasnya yang pertama tadi sudah Ibu sebutkan, kemudian yang kedua, jelaskan informasi yang kamu dapatkan dari peta pikiran di atas secara tertulis. Jangan lupa dikerjakan di buku latihanmu.
Sudah jelas tugasnya? Oke, kita lanjut. Kita di sini akan menjelaskan tentang gerakan bulan. Jenis-jenis gerakan bulan beserta akibatnya. Yang pertama, bulan itu melakukan gerakan rotasi bulan. Nah, sama halnya bumi dan planet lainnya, bulan juga berputar pada porosnya atau biasanya kita sebut dengan berotasi. Waktu yang diperlukan bulan untuk melakukan satu kali rotasi sama dengan waktu yang diperlukan bulan untuk berevolusi mengelilingi bumi. Jadi, dapat kita katakan bahwa periode rotasi bulan itu sama dengan periode revolusinya. Nah, hal ini menyebabkan permukaan bulan yang menghadap bumi akan selalu terlihat sama. Kemudian gerakan bulan yang kedua yaitu revolusi bulan mengelilingi bumi. Ya, gerak revolusi bulan mengelilingi bumi. Selain berputar pada porosnya, bulan juga bergerak mengelilingi bumi yang disebut dengan revolusi. Ya. Akibat revolusi bulan, ini bulan akan tampak berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Nah, perubahan itu disebut dengan fase bulan. Fase bulan ini dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Yang ketiga, revolusi bulan mengelilingi matahari. Selain berputar pada porosnya dan bergerak mengelilingi bulan, Ibu ulang kembali. Selain berputar pada porosnya dan bergerak mengelilingi bumi, bulan ini juga bergerak mengelilingi matahari. Karena bulan merupakan satelit alami bumi yang selalu bergerak mengiringi bumi, ketika bumi ini bergerak mengelilingi matahari, bulan pun melakukan hal yang sama. Jadi, bulan tadi dikatakan merupakan satelit alami bumi. Bulan ini juga mengikuti ya bumi bergerak mengiringi bumi. Nah, karena bulan ini satelit alami bumi, jadi bulan ini juga bergerak mengiringi bumi. Jadi ketika bumi bergerak mengelilingi matahari, bulan pun melakukan hal yang sama. Waktu yang diperlukan bulan mengelilingi matahari sama dengan waktu yang diperlukan bumi mengelilingi matahari. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam satu tahun, bulan hanya satu kali bergerak mengelilingi matahari dan 12 kali bergerak mengelilingi bumi. Jadi hal inilah yang menyebabkan ada 12 bulan selama satu tahun di dalam kalender. Siapa yang tahu? Untuk kalender Masehi yang terdiri dari 12 bulan? Iya, benar sekali. Ya, anak-anak ibu, tadi sudah dijawab bahwa dalam satu tahun itu terdiri dari 12 bulan di dalam kalender karena dipengaruhi oleh gerakan ya, matahari, gerakan bulan yang bergerak mengelilingi matahari. Kemudian gerakan bulan juga bergerak mengelilingi bumi selama 12 kali. Jadi, bulan-bulan Masehi apa saja yang kamu ketahui? Apakah anak-anak ibu di sini ada yang tidak tahu?
yang termasuk ke dalam 12 bulan itu? Ya, untuk bulan Masehinya dimulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas di sini tentang akibat-akibat dari gerakan bulan. Jadi, akibat gerakan bulan bisa dilihat di sini. Yang pertama, adanya fase-fase bulan. Ya. Fase-fase bulan. Tadi sudah Ibu jelaskan juga. Kemudian yang kedua, akibat dari gerakan bulan yaitu terjadinya pasang surut air laut. Yang ketiga, terjadinya gerhana. Nah, yang terakhir, permukaan yang terlihat dari bumi itu selalu sama. Jadi, berdasarkan informasi yang kamu dapatkan dari bacaan itu tadi, kamu bisa melengkapi peta pikiran berikut beserta dengan penjelasannya. Jadi di sini kamu mengerjakan kembali di buku latihannya tentang informasi yang kamu dapatkan dari bacaan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian kamu juga di sini memberikan penjelasannya, ya. Jadi tentang gerakan bulan, kemudian revolusi bumi yang mengelilingi matahari, kemudian gerakan bulan itu juga melakukan gerakan rotasi, apa-apa saja. Kemudian gerakan bulan itu juga melakukan revolusi mengelilingi bumi. Jadi dari informasi tadi bahwa gerakan bulan itu ada 3, gerakan revolusi mengelilingi matahari, gerakan revolusi mengelilingi bumi, dan gerakan rotasi. Kamu buat di buku latihannya beserta penjelasannya, kemudian akan dikumpulkan bersamaan dengan tugas yang sudah Ibu sebutkan tadi. Baiklah anak-anak Ibu, untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini materi pembelajaran kita. Jangan lupa untuk pembelajarannya bisa kamu ulang kembali, dan untuk pertemuan selanjutnya bisa kamu buka bukunya supaya saat pembelajaran berlangsung kamu sudah membaca dan memahami walaupun sedikit materi yang akan diberikan. Jadi untuk tugas-tugasnya jangan lupa ya. Nah, tagihannya, kemudian akhir dari pembelajaran kita, Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.